Kita ngalah berkah, ngaji bareng-bareng sama guru kita, ajengan kita, pandang mukanya guru kita, agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasang kuping, buka hati kita lebar-lebar. Yuk kita ambil hikmah peringatan Maulid pada malam hari ini. Pada Sayyidina Al-Kiram, guru kita sekalian Kiai Haji itu bagus Miftah Fauzi, waktu dan tempat atau dari misi kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bil 'isyatil 'azimah alladzi azhara fi kulli syai'in wa ala kulli syai'in bil musyahadah. Bersama-sama membaca dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi balagha ma anara al-arda syarqan wa gharban binuril ma'rifah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ma ba'du. Falaqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tuba liman yarani wa amana thumma tuba thumma tuba thumma tuba liman amana bi walam yarani. Rawahu Ahmad. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Monggo ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi ussahu bil fadilah. Ya وارض عن الصحابة، يا ربي وارض عن الصلالة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عن المشايخ، يا ربي
فارحم والدينا يا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ربي أسألك بحق محمد صلى الله عليه وسلم يا الله يا ذا الكرامة الظاهرة مباركا يا ذا النعمة السابغة مفرجا إلهي إلهنا أعطنا ملكا عظيما إلهي سلم الأمة من البلوى ومن لما ومن حول ومن هدما بنيل الفضل يا الله ببركة أم القرآن الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para kiai, para tokoh masyarakat, segenap panitia pelaksana acara, wabil khusus pembawa acara yang Masya Allah mudah-mudahan segera menikah lagi. Amin. Amin. Bol. Telung tahun itu ya terlalu panjang. Orang beramal ketika sendirian dengan punya keluarga itu pahalanya lebih besar orang punya keluarga. Betul. Semangatnya luar biasa loh, masa nggak punya bojo ya lewatan. Saya yakin kok ada janda-janda muda yang berkenan. Insya Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setiap bayi yang lahir ke dunia ada 3 perkara yang mesti dikerjakan. Pertama, berilah dia nama yang baik, khitanlah dia dan akikahkan dia. Setiap bayi yang lahir ke dunia ini maksimal itu 7 hari sebenarnya sunahnya. Dikasih nama yang baik sehingga nama itu nanti disebut Ismul Karim, permanen nama yang permanen yang diberikan begitu lahir ke dunia oleh orang tuanya. Yang kedua, kemudian segerakan dia khitan. Karena berkhitan pada saat bayi adalah sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meski ada 2 jalan riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah lahir ke dunia ini sudah dalam keadaan khitan. Riwayat lain mengatakan kakeknya beliau Abdul Muthalib mengkhitan beliau. Jadi banyak keuntungan kalau bayi dikhitan pada masa-masa ketika bayi itu belum mengkonsumsi makanan yang lain kecuali air susu ibu. Biasanya lukanya cepat kering. Yang kedua keuntungannya adalah dia tidak minta mobil-mobilan, tidak minta sepeda. Yang ketiga keuntungannya pada saat orang mau nyamuin, orang kasih cecepan, uang kedede kalau orang Sunda bilang, itu nggak diterima bayinya, tapi diterima oleh orang tuanya. Jadi beruntunglah orang yang mengkhitan anak sejak kecil, keuntungannya berlipat ganda insya Allah. Nama, khitan dan akikah. Akikah ini kata Imam Nawawi, barang siapa orang mengakikahkan anaknya
maka dia sesungguhnya sedang menebus tulang-tulangnya agar kukuh dan kuat di dalam tubuhnya, sehingga tidak mudah ketika dia jatuh untuk patah. Orang yang mudah patah tulang sesungguhnya adalah hikmahnya karena dia belum diekahi. Eka manfaatnya menebus tulang di dalam seluruh tubuh manusia. Insya Allah. Kiai, saya nggak mampu beli kambing, apalagi anak laki-laki mesti 2, anak perempuan mesti 1. Saya nggak mampu untuk akikah. Bagi yang tidak mampu akikah bahkan kurban. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala wa yakfi fil udhiyati iraqatud dami walau min nujajatin aw ausin wa ya'muru asy-syaikha, telah memerintah untuk taklid kepada pendapat Ibnu Abbas yang disadur oleh Imam Al-Madani, bahwa bagi orang fakir yang tidak sanggup membeli kambing, berakikahlah mereka, berkurbanlah mereka meski hanya dengan seekor angsa dan ayam jago. Dibolehkan kalau mereka sangat tidak mampu untuk membeli kambing, silahkan dengan ayam jago, dengan seekor angsa. Nanti kalau sudah mampu tinggal beli kambing. Insya Allah. Manusia lahir ke dunia diberikan nama, dan nama ini adalah nama permanen yang sering disebut dengan Ismul Karim. Belum masuk pada fase lakob, belum masuk pada fase kunyah. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya beliau di dalam Taurat, Ahyad, Injil, Ahmad, Jabur, Mahmud. Nama beliau jauh sebelum lahir sudah diberikan oleh Allah, dikabarkan dalam kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Masya Allah, nama beliau sudah ada sebelum Nabi dilahirkan ke dunia. Bahkan ketika Adam alaihissalam menikah dengan Hawa, karena mustahil Adam tanpa menikah dengan Hawa. Adam mempersembahkan mahar yang menjadi saksinya adalah Jibril dan Ajrail, walinya adalah Allah, dengan membacakan sholawat kepada Nabi besar Muhammad. Nabi Adam aja berselawat maharnya kepada Nabi Muhammad. Allah bertanya kepada Adam, ya Adam, dari mana engkau tahu nama Muhammad? Ya Rabb, aku pernah menengadahkan kepalaku melihat di dalam tiang ars 2 kalimat suci, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak mungkin nama Muhammad disandingkan dengan namamu yang mulia, kecuali nama yang telah engkau muliakan, ya Allah. Nama Muhammad sudah tertera di dalam tiangnya arsy Allah. Bahkan kata Mbah Maimun Jubair ketika maulid tahun 2001, beliau menyatakan bahwa maulid terbagi 2, ada maulid hakiki dan maulid zaman. Rasulullah SAW diciptakan nurnya oleh Allah 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini nama beliau ini masyhur sekali, sehingga orang Yahudi mencari-cari, bangsa kahin, dukun-dukun pun mencari. Masyhur dalam kitab Syi'rul Hisan dikatakan bahwa ada dukun yang di Yamamah, seorang penyihir tua malampir yang sangat terkenal, yang betul-betul telah memperoleh sihir yang tingkat tinggi, bermusyawarah dengan para dukun mencari di mana ibu yang akan melahirkan Nabi akhir zaman sebelum ibu ini melahirkan anaknya yang membahayakan status ilmu mereka, maka harus dibunuh terlebih dahulu ibu tersebut. Jadi Kanjeng Nabi dalam perut saja sudah dikejar-kejar mau dibunuh. Kemudian Jarko datang ke Mekah bertemu dengan seorang perias pengantin bernama Takani dan melakukan kolaborasi, spekulasi untuk melakukan pembunuhan terhadap Sayyidah Aminah binti Wahb sejak Nabi dalam kandungan. Kenapa begitu? Sebab para jin sudah tidak bisa lagi melintas di langit. Yang biasanya jin mengintip obrolan para malaikat di langit yang kemudian disampaikan kepada para dukun di dunia ini.
bocoran-bocoran obrolan langit dibocorkan oleh para jin yang jalan-jalan mengintip pembicaraan malaikat di langit pertama. Sejak Nur Muhammad diturunkan oleh Allah di dalam kandungan yang disucikan oleh Allah, maka jin tidak lagi sanggup naik ke langit. Tertutuplah. Sehingga kemudian jin menghadap kepada rajanya para pemimpin jin bernama Iblis. Iblis bertanya, kenapa kalian tidak sanggup lagi mendengar obrolan malaikat? Wahai pemimpin yang agung, kami tidak lagi bisa naik ke atas langit untuk mendengarkan pembicaraan para malaikat. Iblis berkata kepada para jin, coba kau lihat ada apa yang terjadi di muka bumi ini. Ketika para jin mengitari kota Mekah, terlihat lahirnya seorang bayi yang bercahaya demikian terang benderang. Kemudian jin melaporkan kepada Iblis. Iblis berkata, telah lahir nabi akhir zaman yang dijanjikan Tuhan semesta alam. Subhanallah, Masya Allah, ya kan. Ibu bapak sekalian hadirin rahimakumullah, tidak ada di dunia ini sehebat nama beliau. Hingga kelahiran beliau pun sangat ajaib. Biasanya manusia lahir ke dunia melalui organ vital perempuan, tetapi seluruh nabi dan yang teristimewa adalah beliau nabi dilahirkan tidak melalui sebagaimana lazimnya seorang bayi lahir. Biasanya setiap bayi yang lahir melalui tempat vagina seorang perempuan. Para nabi tidak dilahirkan melalui lubang yang tempat sebagaimana manusia dikeluarkan pada umumnya. Para nabi-nabi lain dilahirkan di bawah pusar, di atas tempat kemaluan seorang perempuan. Kemudian nabi kita dilahirkan di atasnya lagi, di bawah tulang rusuknya dilahirkan Rasulullah. Kelahiran sudah ajaib para sepuh. Ketika beliau dilahirkan pada hari Senin waktu fajar, subhanallah, api yang menyala-nyala ribuan tahun di Persia tidak pernah padam. Tiba-tiba ketika beliau dilahirkan ke dunia, api yang disembah itu oleh kaum Majusi padam tiba-tiba. Banyak gedung-gedung pencakar, gedung-gedung monumen tempat kemusyrikan runtuh berhamburan. Bahkan patung-patung di dalam Ka'bah, baik di luar Ka'bah, yang ditempatkan oleh orang-orang musyrikin di Mekah untuk disembah dan dipuja-puja. Seketika ketika Rasulullah lahir, kemudian patung-patung itu berjatuhan seolah-olah sujud minta ampun kepada Allah Jalla Jalaluhu. Subhanallah, Masya Allah, ya Allah, Masya Allah. Kita mendengar riwayat masyhur bagaimana Suwaibah ketika mendengar Aminah binti Wahbin dilahirkan, bergegas menemui juragan tuannya yang kemudian mengabarkan, wahai tuan, bukankah engkau sepupu dengan Sayyid Abdullah? Sekarang istrinya Abdullah telah melahirkan seorang bayi yang cakap luar biasa. Maka tuan yang memiliki budak belian Suhaibah bernama Abu Lahab berkata, wahai Suhaibah, segeralah engkau temui Aminah, susui bayi Aminah, dan detik ini aku merdekakan engkau, wahai Suhaibah. Subhanallah, Abu Lahab saja bergembira dengan kelahiran Nabi. Sehingga setahun setelah Abu Lahab meninggal, dimimpikan oleh saudara sepupunya bernama Abbas. Abbas bermimpi 1 tahun kemudian setelah dikuburkan sang Abu Lahab meninggal. Dia bermimpi bertemu Abu Lahab, dan Abu Lahab menceritakan betapa pedih siksaan di alam barzah sana. Kemudian beliau menceritakan, aku memperoleh keringanan siksaan hanya setiap hari Senin saja. Itu siksaan hanya sampai menghampiri mata kakiku sebagaimana diriwayatkan oleh hadis Sahih Bukhari. Dan itulah karena aku pernah bergembira dengan kelahiran keponakanku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, betapa agung nama mulia ini. Ibu bapak sekalian, kalau saya boleh bertanya kepada hadirin, mohon maaf apabila kita membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad, yang diganti dengan nama yang lain, sah atau tidak? Tentu saja syahadatain menjadi batal hanya karena tidak menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahadat yang fundamental, syahadatain. Tidaklah sah syahadat
Syahadatainmu tidaklah sah kalau tidak menyebut nama beliau. Khatib Jumat di dalam khutbahnya di masjid-masjid ketika sholat Jumat dimulai, tidaklah sah khutbahnya kalau tidak menyebut membaca salawat kepada nama Muhammad. Subhanallah. Dalam tahiyat kita sering mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Maka batallah tahiyat kita apabila dalam tahiyat tidak menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat kita menjadi batal, syahadatain kita menjadi batal, iman kita menjadi batal kalau tidak ada iman kepada nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, betapa hebat nama Muhammad, betapa jaya nama Muhammad, betapa mercusuarnya nama beliau, hingga ditulis oleh Allah di tiang aras. Betapa mulianya nama beliau, sehingga setiap orang menyebut nama beliau, sesungguhnya orang itu sedang dicahayai oleh cahaya rahmatnya Allah. Karena nama Muhammad adalah cahaya yang akan menerangi kalbu kita, yang akan membuat tenang kita manakala nama Muhammad disebut sepanjang hidup kita, insya Allah. Masya Allah, tidak ada nama sehebat nama beliau. Masya Allah. Mari bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nama beliau menurut satu riwayat 300 nama, yang masyhur 201 nama terdapat di dalam kitab Dalailul Khairat, disyarahi oleh kitab Matalibul Masyarrat. Masya Allah. Ibu bapak sekalian, satu waktu Sayyidi Abi Abdillah Muhammad bin Sulaiman Al-Jajuli rahmatullah alaihi, beliau punya hajat, keperluan terhadap air, mencari-cari sumber air. Saya mohon maaf sambil berdiri karena kursinya jalan sekedar kursinya jeblok aja roh. Sudah badan saya bulat kayak bola, duduknya seperti itu, percis bola bekel. Ibu, ada seorang wali namanya Sayyidi Abi Abdillah Muhammad bin Sulaiman Al-Jajuli. Beliau mencari air, begitu menemui sebuah sumur tua. Sumur ini ditengoknya airnya kering, terlebih sumur ini nggak ada kerekannya, nggak ada embernya, nggak ada tali untuk alat mengambil air. Ketika Sayyidi Abi Abdillah Muhammad bin Sulaiman Al-Jajuli termenung melihat sumur yang kering, bertafakur kepada Allah. Beliau punya hajat terhadap air, sumurnya kering, sumurnya tidak ada kerekan, tidak ada timba, tidak ada ember. Beliau termenung dan tafakur, mengingat-ingat keagungan Allah, kudrah iradahnya Allah. Tiba-tiba ada anak kecil qoblal bulugh mumayyiz, anak perempuan, kena ulang dina sumur, ngalamun ngemutan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba ada anak kecil menghampiri anak perempuan usia kira-kira mumayyiz sebelum balik. Tiba-tiba anak ini datang ke sumur itu dan meludahi sumur itu dengan ludahnya yang polos. Tiba-tiba di dalam sumur keluar air memancar dengan besar, sehingga Sayyidi Abi Abdillah, seorang wali Allah, bisa memenuhi hajatnya, mengambil air untuk wudhunya, untuk minum dan kebutuhan lainnya. Setelah mengambil air, Sayyidi Abi Abdillah bertanya kepada anak perempuan ini, "Wahai anak kecil, dari mana engkau? Dengan wiridan apa? Punya aurat apa? Punya amalan apa? Sehingga Allah memberikan karomah begitu besar kepada engkau." Anak perempuan ini menjawab dengan polos, "Tuhan, saya tidak punya wiridan apa-apa. Hanya saja saya ikut perintah ibu saya. Setiap malam saya harus membaca sholawat bersama ibu saya 150.000 kali setiap malam." Subhanallah. Membaca sholawat
ratusan ribu kali sepanjang malam dengan ibunya. Pada saat meludahi sumur yang kering, tiba-tiba air memancar dari sumur yang kering ini. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul. Asy-syafi'il abtahi wa Muhammad Arabi. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul. Asy-syafi'il abdi wa Muhammad Arabi. Sayyidi Abi Abdillah kemudian merenung. Beliau berazam di dalam hatinya, ya Rabb, berikan aku kekuatan dengan takdirmu. Saya kepengen sekali nyusun kitab isinya selawat, karena aku terpanggil dan aku tergugah. Betapa ingin memperoleh, betapa besar fadilah membaca salawat kepada junjungan alam semesta jagat raya ini. Maka kemudian Allah mentakdirkan Sayyidi Abi Abdillah Muhammad bin Sulaiman Al-Jajuli mengarang kitab yang sampai hari ini dibaca oleh para ulama salafus soleh bernama Dalailul Khairat. Insya Allah. Abuya Muhammad Hasan Arbin Cibuntu pernah berkata di dalam tukilan salah satu ulama, barang siapa orang menghafal nama Nabi Muhammad SAW sebanyak 201 kali, nama beliau dipakai tawasul, maka hidup dan keluarganya insya Allah tidak akan akhir sampai 7 turunan. Subhanallah, Masya Allah, ya kan? Para sepuh sekali. Ini baru bicara nama. Ini baru bicara jenengan beliau. Ini baru menyampaikan bagaimana hebatnya nama beliau. Kita belum bicara sifat beliau. Kita belum bicara zat beliau yang tidak tercampur najis di dalam diri beliau, yang tidak akan pernah najis pada diri beliau, yang matahari saja tidak sanggup menyorot cahaya Rasulullah. Kita baru bicara nama. Masya Allah. Allah, ya kan? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ismuka nurun lana. Ya Rasulullah, dzikruka syifa'ul lana. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syari wa sekali lagi, ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syari wa rafi'at ya jimratal alamin. Ya
بركاته وعبدنا الحسنى بالحرمات وامتنا في طريقتهم ومعافتهم من الفتن ومعافتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرج عتبة يا جيرة العالم يا أهل الجود والكرم يا أهل الجود والكرم. Ada riwayat yang menceritakan bahwa Rasulullah dikandung ibunya 10 bulan. Ada yang meriwayatkan 9 bulan, 8 bulan, 7 bulan, sampai 6 bulan. Maka jangan aneh kalau ada bayi lahir di bawah 9 bulan, di atas 5 bulan. Karena riwayat itu semua diceritakan oleh para ulama. Masyhur ulama, Rasulullah dikandung oleh ibunya adalah selama 9 bulan. Ada yang menarik dari ketika mengandung Rasul. 1 Rajab. Pada tanggal 1 Rajab, Sayyid Abdullah hadirin rahimakumullah, ternyata cahaya Nur Muhammad dititikkan terakhir sebelum dilahirkan ke dunia ini di seorang laki-laki bernama Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah adalah laki-laki yang tampan dan bercahaya luar biasa. Maka ketika Sayyid Abdullah menikah, Aminah binti Wahb ibunda beliau Nabi, banyak perempuan-perempuan dari kalangan Bani Makhzum, dari kelompok-kelompok terhormat di kota Makkah, meradang, sakit, merana, frustasi. Bahkan ada 2 orang dari Bani Makhzum yang meninggal dunia karena merasa putus asa, patah arang ketika dia berharap akan menjadi istri dari pilihan Abdullah bin Abdul Muttalib. Kebayang para sepuh sekalian. Jadi kalau Sayyid Abdullah itu tidak perlu pakai susuk, tidak perlu pakai pelet-pelet. Wajahnya sudah bercahaya karena membawa Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Bokcer ketika malam itu Sayyid Abdullah berkata, wahai Aminah, bersucilah engkau, memohon ampunlah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, aku akan menitipkan sesuatu yang besar dalam kehidupan dunia dan akhirat ini. Maka malam itu Sayyid Abdullah mencampuri istrinya, dan malam itu juga Sayyidah Aminah hamil mengandung calon bayi Nabi akhir zaman. Cahaya di kening Sayyid Abdullah redup berpindah ke dalam tubuh Sayyidah Aminah. Sayyidah Aminah tambah cantik, tambah bercahaya, dan yang luar biasa, Sayyidah Aminah ketika mengandung tidak pernah lelah, tidak pernah mual, tidak pernah sakit, ajaib, sehat sepanjang waktu. Oh, istri saya waktu ngandung pertama itu mintanya aneh-aneh. Jam 2 malam minta 5. Bulan ketiga minta megang helm polisi. Untung belum ada Perdi Sambo. Masya Allah ya kan. Ya Allah, untung waktu Pak Jokowi belum jadi presiden. Kalau ngidamnya minta megang hidungnya Pak Presiden kan gawat Pak Ustaz. Masya Allah ya kan. Payahnya luar biasa. Mualah, alasan itu, alasan itu. Bahkan pernah 1 bulan istri saya, setiap kali saya merapat ke dalam tubuhnya, dia marah, dia nangis minta saya keluar dari kamar karena katanya mencium keringat suami, seolah-olah mencium bau busuk yang luar biasa. Bangsa tamat pemajikan kita. Lamun kitu kuari kain, wah ditampil itu juga. Tinggal ngajak pepegatan dia kain. Cuma karena sedang hamil saya malu. Bayangin ibu, 1 bulan saya nggak bisa campur. Wah ini jadwal puasa nambah ini. Sudah nanti melahirkan harus puasa. Ngumpulin lagi supermi 3 dus sampai 4 dus. Insyaallah ya kan. Tapi karena sedang hamil saya malu. Dan memang secara psikis orang sedang mengandung biasanya payah, kesulitan dan kesusahan. Tapi beliau
Sayyidatuna Aminah binti Wahbin tidak ada lelah, tidak ada capek, segar sepanjang hidupnya, penuh dengan cahaya dan yang luar biasa. Selama 9 bulan setiap malam bermimpi didatangi para rasul-rasul, para nabi-nabi terdahulu. Subhanallah. Allah, istri saya ngandung ngimpi Nikita Mirjani. Bangsat doang. Enggak mimpi begitu doang. Tinggali ibu Sayyidah Aminah mimpinya. Bulan pertama didatangi oleh Abul Bashar Adam alaihissalam. Adam berkata kepada Sayyidah Aminah dalam mimpinya, wahai perempuan mulia, berbahagialah karena yang kau kandung adalah orang yang memiliki derajat tinggi, dan kelak apabila sudah lahir, berikan nama kepada bayi mulia ini dengan nama Muhammad. Subhanallah. Bulan kedua Idris alaihissalam yang datang. Bulan ketiga terus Nabi Nuh alaihissalam, sampai bulan ke-9 Isa bin Maryam alaihissalam. Masya Allah ya karim. Dan puncaknya pada saat melahirkan tidak ada seorang pun yang menemani Sayyidah Aminah. Allah mengutus dari Hadratul Qudsiyah beberapa perempuan mulia, mulia dunia akhirat, bernama Sayyidatuna Maryam binti Imran dengan Sayyidatuna Asiyah binti Muzahim, diturunkan untuk menjadi bidan, untuk menemani Aminah melahirkan Habibana wa Nabiyana Muhammad. Masya Allah ya karim, Masya Allah. Dan kelak nanti Sayyidah Maryam akan menjadi istri Rasulullah di surga Allah. Asiyah binti Muzahim akan menjadi pendamping, menjadi istri Rasulullah SAW kelak di akhirat. Masya Allah. Karena ada beberapa wanita mulia yang Allah muliakan, nisa'il alamin, nisa'ul alamin, afdalul nisa'il alamina. Ada beberapa perempuan mulia di dunia ini yang dimasukkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Pertama Sayyidatuna Maryam binti Imran. Sayyidatuna Maryam binti Imran adalah perempuan yang disucikan oleh Allah, yang pada saat ibunya Hannah bersama suaminya Imran ketika ingin punya anak bertawasul di Baitul Maqdis, memohon doa sepupunya Zakaria alaihissalam. Zakaria alaihissalam berdoa kepada Allah. Kemudian Hannah mengandung. Ketika mengandung, Imran bernadar, anaknya kelak lahir laki-laki, aku akan jadikan ulama yang menjaga Baitul Maqdis. Ini nadartu laka ma fi batni muharrara, kata Allah. Begitu lahir ternyata seorang perempuan, bukan seorang laki-laki yang dicita-citakan. Imran manusia soleh menerima keadaan itu, menyelesaikan nadarnya, disimpannya Maryam di tempat Nabi Zakaria untuk belajar ngaji, pesantren, beribadah kepada Allah. Wanita suci ini tiba-tiba mengandung, fitnah di mana-mana terjadi, dan Aminah binti Maryam binti Imran tidak menjawab fitnah dengan kata-kata sadiduni bila kalam, mampu timtun kafitnati sadiduni bila kalam. Sayyidatuna Maryam tidak melawan fitnah dengan ucapan, Sayyidatuna Maryam tidak melawan cacian makian dengan cacian dan hujatan kembali, tapi beliau bersaung dengan nadar saungnya jangankan menahan lapar minum dan dahaganya ditahan. Bahkan dia tidak berkata-kata dengan manusia, hanya bercakap dengan Allah Jalla Jalaluhu. Alan ukalliman yauma insiya. Maka bu lamun meunang kabeuring usahakeun diajar puasa ngabisu. Ieu mah kumaha boro-boro puasa sunat, puasa sepatu bae bulan Ramadan cacaplah dari sore di tengah. Diomongkeun ngan hakeun jeung kolak. Laju lamun tarawih can aya ina atau inaan protes. Madaguana ina atau ina be intabat yada. Kerok di urang apa? Jam 4 sore segala sirop kolak dikumpul-kumpul ke barangan. Komodi puasa sunat. Saya pernah membaca referensi seorang gurunya Habib Lutfi, Maulana Habib Lutfi bin Yahya di Pekalongan.
namanya Mbah Romo Malik. Mbah Romo Malik sama Mbah Majid sahabatan dengan Mbah Dalah Rawatu Congol, Mbah Romo Majid Banyumas. Sementara di Purwokerto adalah Romo Malik. 3 ulama besar ini sama-sama punya keistimewaan. Mbah Dalah tidak pernah ngobrol dengan manusia kecuali ngajar ngaji selama puluhan tahun. Romo Majid tidak pernah menengadahkan kepala, tidak pernah menengadahkan pernah tangga 25 tahun lebih. Romo Malik tidak pernah menerima tamu selama 30 tahun. Dan orang-orang ini mustajab. Ketika Gunung Merapi mau meletus, Romo Malik, Romo Mbah Majid, Romo Mbah Dalhar, Syekh Nahrawi Watu Congol berangkat ke Gunung Merapi, menghatamkan 2 kitab Bukhari Muslim. Atas berkat karomah beliau-beliau, Merapi saja dapat dihentikan oleh Allah karena Allah mencintai kekasih-kekasihnya yang berkholwat, yang bertahanuk, yang berzikir, yang senantiasa memuji Allah Jalla Jalaluh. Masya Allah, ya Allah ya Karim. Maryam wanita suci yang disucikan oleh Allah, ketika difitnah, dicaci maki, dituduh berzinah dan lain-lain, beliau malah bernadar dengan bersaum. Dalam saumnya jangan makan dan minum, berkata dengan makhluk saja tidak. Dia hanya bercakap-cakap dengan Allah Jalla Jalaluh. Subhanallah. Ketika Nabi lahir, Maryam turun diperintah oleh Allah. Ketika Rasul lahir, Asiyah binti Muzain, wanita yang disucikan oleh Allah pun turun. Masya Allah. Bergegas seseorang memberitahu kepada Abdul Muthalib kakeknya, wahai Tuan Abdul Muthalib, telah lahir Aminah, telah melahirkan Aminah, telah lahir cucumu, telah lahir cucumu. Bergegas Sayyid Abdul Muthalib datang ke rumah Sayyidah Aminah, mengambil bayi ini, bayi yang disucikan oleh Allah, diajaknya tawaf di hadapan Ka'bah Baitullah, diberi ilham oleh Allah untuk memberikan nama atas cucunya bernama Muhammad. Ya Allah, nama yang menggetarkan orang-orang yang beriman. Masya Allah. Hingga pada saat Nabi masih hidup, zaman sahabat, diharamkan seseorang menggunakan nama Muhammad karena hak paten milik Kangjeng Rasulullah. Masya. Ibu bapak sekalian jamaah, Nabi dilahirkan hari pukul waktu subuh hari Senin, namanya Maulid Kangjeng Nabi Muhammad. Kita di Perum ini Maulid hari apa sekarang? Sabtu malam Bada'i. Waduh, sudah kacau dalam rumus. Mestinya besok-besok kalau mau Maulid hari Senin di masjid pada subuh. Kalau Maulidnya Maulid zamani. Karena Rasul dilahirkan Senin, waktu fajar, waktu subuh. Besok-besok habis subuhan hari Senin, yuk kumpul, tapi mesti tanggal 12. Ayo Maulid, hadir nggak jemaah? Nggak bakal. Masya Allah. Untung tidak dipatok waktunya. Boleh kapan saja. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, barang siapa orang menyiapkan tempat makanan, memanggil kerabatnya, menyiapkan makanan, menyiapkan tempat, dan di tempat itu dibacakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh rahmat Allah telah meliputi tempat itu. Masya Allah ya kan. Ketika Nabi sedang berpuasa setiap hari Senin, ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, berpuasa apakah engkau pada hari Senin ini? Rasulullah menjawab, hari Senin adalah hari kelahiranku. Hari Senin adalah pertama aku menerima wahyu. Hari Senin adalah waktu di Isra Mi'rajnya aku. Hari Senin pun Musa berangkat ke Bukit Turisina untuk menerima firman Allah. Hari Senin adalah banyak hari-hari penuh dengan peristiwa yang dimuliakan oleh Allah. Maka siapa bilang Nabi tidak menyebut-nyebut hari kelahirannya? Ketika beliau saum hari Senin, beliau menyebut kepada sahabat, hari Senin adalah hari kelahiranku. Saum adalah sunat. Pengajian juga diperintahkan oleh Allah. Saum diperintahkan oleh Nabi. Pengajian diperintahkan oleh Nabi. Baca salawat diperintahkan oleh Nabi. Diperintahkan oleh Allah. Maka siapa saja memperingati Maulid dengan bersaum, dengan sedekah, dengan membaca Al-Quran, membaca riwayat kehidupan Nabi, sungguh dia telah bermaulid yang sesungguhnya kepada Rasulullah. Insya Allah. Masya Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran,
Barang siapa orang yang datang kepada Rasul setinggi apapun, sebesar apapun dosanya, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, sebelum dia memohon ampun dia berziarah menemui Rasul, baik ketika Rasul masih hidup maupun setelah beliau wafat, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, maka Rasulullah memintakan ampunan kepada orang yang seperti itu. Maka nanti kita akhiri acara ini dengan pembacaan wirid, doa, sholawat, serta memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengagungkan Rasul diperintah oleh Allah, tapi tidak cukup hanya kepada Rasul, agungkan juga keluarga beliau, muliakan juga keluarga beliau, muliakan juga warisan beliau, muliakan juga pewaris beliau. Siapa pewaris beliau? Para ulama, para kiai, para habaib. Apa warisan beliau? Agama beliau, sunnah beliau, Al-Quran, As-Sunnah. Jaga itu, rawat itu, pelihara itu. Maka engkau sudah bermaulid secara hakiki kepada Rasulullah. Insya Masya Allah ya karim. Bahkan ada sebuah hikayat di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Seorang preman, jarang sholat, jarang ibadah, tapi setiap kali maulid dia berkorban besar-besaran. Dia cinta dengan maulid, maka akhir kehidupannya dia menjadi wali Allah, menjadi kekasih Allah, menjadi orang yang husnul khatimah karena cinta dengan maulid Nabi besar Muhammad. Insya Allah. Sidana Nabi, Sidana Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidi Muhammad Amin Qutbi Habibin Nabi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Habibin Nabi Sidana Nabi Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidi Muhammad Amin Qutbi Habibin Nabi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Habibin Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Abuya Sanja Kadukawang, boleh Anda ziarah nanti ke makamnya di Pandeglang. Sekarang diteruskan oleh cucunya, Anda boleh silaturahmi ke cucunya, Kiai Zubaidi, luar biasa. Apabila seseorang bisi tukang dagang, tukang usaha, tukang naon bae nu usaha, hayang barokah usahana, hayang babari haji umrohna, hayang. Ibu hayang haji umroh babari hayang. Bayar. Hayang bayar. Belum ya. Bayar. Di mana cenah kiai mayar rata usaha? Urang mah ulah ninggalkeun makom asbab da urang mah jalma golongan-golongan nu kararieu atuh karara sungkul. Ulah ninggalkeun usaha, enggak boleh berhenti usaha. Bahkan haram hukumnya bagi seseorang yang sudah biasa usaha berhenti usaha. Hati-hati. Enggak boleh. Karena dunia bagi orang beriman itu bukan dunia tazayyun, bukan tamattu, tapi dunia yang tazawwud. Amin. Amin. Ya maulid aja butuh modal kok, betul? Kalau di Peru ini banyak orang kaya, orang maju ekonominya, mau maulid nggak perlu minta ke masyarakat, nggak perlu urunan warga, 3-4 orang selesai maulid, betul? Maka mudah-mudahan pada kaya, amin. Iyalah, sampean jadi kiai bukan, ustadz bukan, cari duit atau kerjaannya, udah bukan ustadz, ngaji nggak becus, gitu gablek, sholat keblok, kaya, karena kaya jalan. Masya cek Abuya Sanja, cek Abuya Sanja ya. Sahajal manu hayang usahana barokah babari ka Mekah ka Madinah. Tiap pada Isya bacakeun sholawat Ibrahimiyah 150 kali, Fatihahna 126 kali. Amin ya rabbal alamin. Supaya lebih kuat berangkat ke Kadukawang, minta sanad ijazah ini kepada putranya atau kepada cucu. Itu kalau dibaca bisa dirasakan 41 malam. Coba aja, coba 41 malam baca Fatihah 126 kali, Ibrahimiyah sebanyak 150 kali. Coba. Kalau nggak ada khasiatnya, tagih saya.
kaki bapak jaroba, saya pakai kon ngikutin. Nyata sudah mujarab terasa oleh saya. Masya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wangsulan Allahumma sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad kama sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin Hamidum Majid. Ayo kita ambil sanad sholawat wa barik dari Ki Haji Masuki, dari Imam Raden Mukhtar Lutfi, dari Mbah Sohib Panguragan. Lafadznya sekatnya ikuti bersama-sama. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina
Sayyidina Muhammad. Salawat dengan salawat tidak boleh dimuqabalah, tidak boleh dibanding-banding. Apabila ada pengamal semacam salawat fatih atau fatihiyah, fatih terbagi dua, ada fatih ada fatihiyah. Kalau salawat fatih yang sadar dia terkandung kepada Syekh Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki di Mekah, itu pakai wasahbi. Bagi yang tidak tersambung ke sana tidak pakai lafaz wasahbi, dua-duanya sama unggul. Atau fatihiyah, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasil al-haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Shalawat satu dengan shalawat lain temenan dibanding-banding. Shalawat makabe ya abdol, shalawat makabe ya hebat, Ibrahimiyah hebat, Munfarijah hebat, Asyitul Masyurah hebat, kabeh shalawat mah hebat. Nah, ampura. Di antara sholawat saduria nu aya ratusan ribuan jumlahna, pang afdolna segat, pang afdolna lapan sholawat Ibrahim. Sok dipake dina sol, temenang dina sholat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim. Woi, lain keur neangan duit ke sholat. Itu aya. Kaita salawat para sepuh sadayana ahli pengajian, salawat fadilahnya 43 sebagaimana dalam kitab Matlul Masyarakat. Semuanya agung. Kenapa salawat itu penting? Karena Allah sendiri bersalawat kepada Nabi, malaikat bersalawat kepada Nabi, sehingga 8 salawat adalah istiraqul lafzi tetapi mustaraqul lafzi, maknahu wa maknaha syar'iyyun lughawiyun. Salawat tergantung yang bacanya. Kalau Allah salawatnya kepada Nabi rahmat, malaikat memohon ampun kepada Allah untuk Rasulullah. Kalapan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ditakbir oleh jumlah ismiyah memaidahkan kepada thubut wa dawam. Artinya tidak berhenti Allah menurunkan rahmat yang agung kepada Nabi yang agung dari Allah Subhanahu. Yang kedua, malaikat memohon ampun untuk apa? Untuk Kanjeng Nabi. Pak Ustadz, Pak Kiai, bukankah Kanjeng Nabi manusia suci? Kenapa Bang minta dimohonkan ampun kepada Allah? Ingat, sesuci-sucinya Kanjeng Nabi jangan sampai disalahgunakan seperti orang Kristen menganggap sucinya Isa bin Maryam dianggap anak Tuhan. Maka salawat kepada Nabi membersihkan agar Nabi tidak dianggap sebagai anak Tuhan, tidak dianggap sebagai konconya Tuhan, tidak dianggap sebagai syarikannya Tuhan. Tapi Nabi sesuci apapun, semulia apapun, tetap hamba Allah Subhanahu. Masya Allah. Ya Allah ya Karim. Pak, itu baca sholawat, jangankan para nabi puntennya, semua nabi-nabi yang lain oleh pelukis bisa digambar dan tidak ada yang mengharamkan. Nabi Adam digambarkan, Nabi Isa digambarkan rambutnya seperti ini sebagai dalam kitab Husnul Hamidiyah. Nabi Ibrahim rahangnya begini, rambutnya begini. Nabi Musa brekewe, rambut Nabi Musa tuh gondrong bulat ke atas. Satu-satunya nabi yang haram digambar dilukis, karena memang tidak ada yang sanggup menggambarkan dan melukiskan betapa suci, betapa bercahayanya wajah Rasulullah. Jangankan membayangkan Allah yang wahdaniyat, yang mukhalafatun lil hawa. Boro-boro ngabayangkeun zat Allah jeung teu meunang dibayangkeun bisi Isra. Awas bisi Isra. Al-Idrak Isra. Tidak boleh Allah dibayang-bayang. Apakah begini, apakah begitu? Tidak, Allah mukhalafatun. Jangankan membayangkan Allah yang musyrik hukumnya, membayangkan wajah Rasulullah saja dengan membaca salawat kepada beliau, betapa agung wajah Rasulullah, sulit dilukiskan, sulit dibayangkan. Apalagi Allah yang menciptakan Rasulullah. Masya Allah ya Karim. Jadi kita bicara zatnya para sepuh sekali, sehingga tidak ada najis dalam tubuh beliau. Wajar ketika Nabi Ilyas, ada 4 nabi yang masih hidup sampai sekarang. 2 di langit, di surga dan di langit. Pertama, Nabi Idris alaihissalam di surganya Allah, Isa bin Maryam di langitnya Allah. 2 lagi ada di dunia. 1 bernama Ilyas, yang kedua bernama Abil Abbas Al-Hidr Balya bin Mulkan. Ilyas di daratan,
Nabi Khidir di lautan. Satu ketika Rasulullah bersama Anas bin Malik di Madinah, dalam riwayat Imam Ahmad, terdengar suara yang mendayu-dayu, suara yang nelangsa terdengar, suara berbunyi, Allahumma ij'alni min ummati Sayyidina Muhammad. Terdengar oleh Rasulullah dan Anas bin Malik. Rasulullah menyuruh kepada Anas, carilah di mana sumber suara ini. Anas masuk ke dalam goa. Di goa itu ada orang tinggi besar, wajahnya sangat bercahaya, menangis terseduh dan bercucuran air matanya. Hingga Anas bin Malik dalam riwayat Imam Ahmad mendongakkan kepalanya, saking tinggi orang yang mengucapkan bacaan ini. Orang ini tidak berhenti mengucapkan sambil menangis, Allahumma jalni min ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alni min ummati Sayyidina Muhammad. Ketika Anas bin Malik mendongakkan kepalanya, orang yang berseru menangis ingin diakui umat Nabi Muhammad menatap ke bawah, terlihat wajah Anas. Orang ini bertanya, apakah engkau sahabat Nabi akhir zaman? Anas menjawab, betul, aku sahabat Nabi akhir zaman. Sampaikan kepada Nabi akhir zaman, aku Ilyas, sesungguhnya ingin menjadi pengikutnya Nabi akhir zaman. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa Ilyas dan Khidir alaihi wassalam dididik oleh Nabi, diijajahi oleh Rasulullah dengan mengijazahkan surah Fatihah kedua Nabi. Subhanallah, Masya Allah. Dalam ayat lain dikatakan wa anta fihim, di mana di tempat itu orang membaca salawat kepada Nabi, orang membacakan maulid kepada Nabi, orang membacakan salam kepada Nabi. Sesungguhnya Rasulullah hadir di tempat itu. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat alaika, sadana ya Habib ya Muhammad, ya arushal khafiqaini, ya mu'ayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Semuanya ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kita doakan para ustadz yang menjadi benteng di forum ini, Allah panjangkan umur. Kehadiran para mubalik hanya setahun, dua kali, setahun sekali. Benteng agama utama, pewaris Rasul utama adalah para ustadz, para kiai di tempat ini. Semoga mereka diberkahkan ilmu, diberkahkan umurnya. Begitupun pesantren di sekitar komplek ini, keluarga besar Kiai Ahyani, Allah panjangkan umurnya, Allah berkahkan pesantrennya. Izinkan di tengah-tengah kondisi fisik saya yang sudah lemah, ingin membacakan jarah Rasulullah SAW. Usahakan semua yang hadir menundukkan kepala. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Rasulullah menjawab salam kita, Rasulullah menjawab salam kita, dan kita diperkenankan untuk melihat, berjumpa beliau baik dalam mimpi kita maupun kelak di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina
كالهباب طيبة مدينة نبينا طابت ثراها بالرسول محمد عليه سلامنا يا رسول الله من البعد وصلنا يا رسول الله لا لغيرك مقصدنا يا رسول الله عند بابك وقفنا يا رسول الله افتح بابك لنا يا رسول الله إني أحبك فاقبلنا يا رسول الله ذكرك شفاء لنا يا رسول الله اسمك نور لنا يا رسول الله حيثما كنا وأولادنا يا رسول الله استجب دعاءنا ونداءنا يا رسول الله من خير جودك جد لنا يا رسول الله ولقاؤك هو منانا يا رسول الله من بركاتك هب لنا يا رسول الله في دنيانا وأخرنا يا رسول الله أنت الشفيع لنا يا رسول الله من حوضك المولود اسقنا يا رسول الله شربة فيه هناؤنا يا رسول الله بهداك اهتدينا يا رسول الله من أحبابك فاجعلنا يا رسول الله إن فيك رجاءنا يا رسول الله إن الله لا يخيب رجاءنا يا رسول الله على الله ربنا توكلنا يا رسول الله نسأله العفو والرضا عنا يا رسول الله مددنا أيدينا لمولانا يا رسول الله بجاهك يقبل دعاءنا يا رسول الله جئنا لزيارة قاصدين نرتجي منك الشفاعة لجميع الحاضرين نرتجي منك الشفاعة عند رب العالمين يا رسول الله انظر إلينا صلاة من الله
sekalian, meskipun fisik saya semakin melemah, saya ingin mengajak terakhir bareng Bismillahirrahmanirrahim. Wiridan yang paling aman di akhir zaman, yang penuh fitnah, hanya yang paling aman mengamalkan sholawat, ratib, sholat sunat, daras Al-Quran. Insya Allah kita selamat sampai akhir hayat. Jadi mohon hati-hati, sekarang banyak thariqah yang palsu. Hati-hati. Yaqulu al-Imam Junaid al-Baqili rahmatullah alaihi, madhabuna hadza muqayyadun bi ahwalil kitabi was sunnah. At-turuq kulluha masdudatun 'alal khalqi illa man ittafa athar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Madhabuna hada, madhab kita tentang thariqah, kata Syekh Junaid al-Baghdadi, hadza yang ini adalah muqayyadun, dikaiti, tidak boleh terpisah dengan ahwal kitab dan sunnah. At-turuq, seluruh thariqah, kulluha, tegese seluruh thariqah, iku masdudatun, ditutup alal khalqi, kepada seluruh manusia, illa man ittaba, kecuali kepada orang yang ittaba, yang mengikuti, manut, turut athar Nabi, kepada asar sunnah Rasulullah. Masya Allah. Apabila engkau melihat ada orang katanya sakti, Al-Imam Abil Hasan Asyadili pernah berkata, lau madartu ila rajulin hatta utiya minal karamati hatta taroba'an fil hawa fala tabtaru hatta tajidunahu hatta tanduru kaifa tajidunahu anil amri wan nahi wa hibdil hududi wa adai syariah. Apabila engkau menemukan seorang laki-laki yang banyak diberi karimat, keistimewaan, karomat, sehingga laki-laki ini bisa duduk di atas awan, di atas awan dia bisa duduk bersila, dia bisa duduk sebagaimana orang yang kita saksikan dalam film-film yang penuh dengan khayalan. Apabila engkau menemukan manusia semacam ini, meskipun keistimewaan secara zahirnya banyak kita temukan, pala taru, kata Syekh Abi Hasan Sadili, jangan sekali-kali, waspadalah engkau, jangan sekali-kali tertipu dengan mereka. Lihatlah dan temukan dulu orang yang katanya banyak karomatnya, bagaimana dia mengerjakan perintah Allah, bukan hanya yang wajib, bahkan yang sunnah tidak pernah ditinggal. Jangankan sunnah muakkad, muakkad pun dia laksanakan. Wan amri, wan nahi, dan dia meninggalkan hal yang diharamkan. Jangankan yang haram, yang makruh saja dia tinggalkan. Bagaimana dia menjaga hukum-hukum Allah, bagaimana dia memenuhi syariat agama Allah. Baru apabila ada keistimewaan karomat namanya, saudara-saudara. Hati-hati, sekarang banyak mursyid blow on. Ada dikir Allah sampai buka baju teriak-teriak. Anda ini dikir apa joget dangdut? Edan sampai. Haram, kata Imam Abi Hasan Sadili, hati-hati. Masya. Maka bagi kita yang awam, sudahlah, ikut thariqah Safinah saja, ikut thariqahnya Sulam Taufik saja, wiridannya baca berjanji, baca sholat, baca ratib, perbanyak itu saja. Insya Allah kita selamat di akhir zaman. Amin ya Rabbal. Di Ciamis Tasik kemarin gempar, ada wali ke-10 diangkat oleh seorang mursyid bernama Haji Muhammad Soeharto menjadi wali paling agung se-Nusantara. Di Cinangka, Serang pun demikian, ada mursyid yang kalau dikir dibuka bajunya sampai teriak-teriak di atas masjid memanggil Jibril, bril, minta duit, dibeli angkat ATM BRI. Hati-hati. Ikuti ustadz-ustadz yang ngajar kita Safinah, yang ngajarin kita Sulam Taufik, yang ngajarin kita Johar Tauhid, yang ngajarin kita Aqaid 50 di masjid-masjid, di surau-surau, di musola-musola. Maka insya Allah Anda akan selamat. Insya Allah.
Hati-hati, Tangerang setelah tidak Abu Yauci akan diserbu oleh paham-paham yang menyesatkan. Hati-hati, semakin berani orang sekarang. Hati-hati, Pandeglang diserbu, Rangkas diserbu, Banten diserbu, Jawa Barat diserbu. Banyak pengikut-pengikutnya. Mereka dengan ajaran anehnya tetap saja banyak pengikutnya. Sampai-sampai mereka berkeyakinan guru kami sudah sampai sama Allah. Lamun teka dulu sholat karena lagi guru aing sholat di langit. Edan kita guru itu. Nauzubillahimin. Sudah toriko kita sebagaimana sholat di masjid, sholat sunat, zikir, baca sholawat. Insya hati. Wirid yang paling selamat annal ifara minas sholati alaihi sallallahu alaihi wasallam yaqumu syai'un murabi, hanya dengan membaca sholawat sebanyak-banyaknya. Sholawat salah baca pun tetap memperoleh kebaikan dari Allah. Sholawat salah tarki pun tetap membaca akan mendapat kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Li khamsatun utfi biha faral hatima. Al-Mustafa yang kencang. Al-Mustafa wal murtaba wa ibnahuma wa Fatima. Dua kali lagi. Li khamsatun Saya mohon maaf karena kondisi fisik yang sangat terbatas. Insya Allah lain kali mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Sekali lagi kita doakan para panitia, para ustadz di RT ini, Allah berkahkan ilmunya, berkahkan rezekinya. Saya titip ikuti ustadz-ustadz setempat, kiai setempat lebih utama diikuti ketimbang undang-undang dari jauh. Hanya untuk sekedar seremoni setahun sekali boleh undang jauh, tapi untuk mengikuti ajaran sebagaimana yang diajarkan para ustadz di kampung kita, di komplek kita. Berkah untuk komplek ini, berkah untuk warganya, berkah untuk semuanya yang hadir dan keluarga besar kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa lil qasidana wa filana wa qala wasi'al karabi. Ya Rabbi bil Mustafa barik lana sidana wa filana